Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين الصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا شيخنا مشايخنا الله يجعل جدك يجعل الحميد مؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن الشافعي سيدي أبي زكريا بالشرف المنور رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang kami hormati, kami muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah di pagi hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita hadir dan duduk di majlis mulia, majlis ilmu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang disebutkan Nabi dalam sebuah hadisnya, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Barang siapa hadir di majlis ilmu di bulan suci Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Setiap langkah kakinya ditulis oleh Allah seperti melakukan ibadah selama 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan kelak di hari kiamah, hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan arasnya Allah. Mereka akan berkumpul bersamaku di bawah naungan arasnya Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Amin, amin, Allahumma amin.
Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita Kitab Al-Adhkar karya beliau Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Warwaina fi kitabi Ibnu Sunni an Muhammad bin Ibrahim an abihi radhiyallahu an. Hadis berikutnya Imam An-Nawawi meriwayatkan dari kitab karya beliau Al-Imam Ibnu Sunni dari Muhammad bin Ibrahim dari ayahnya radhiyallahu taala an. Imam Muhammad bin Ibrahim berkata, sahabat ini ya, wajjahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyah. Satu ketika dalam sebuah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai kami para sahabat yang sedang perang dengan musuhnya. Fa amarona an naqra'a idza amsayna wa asbahna. Lalu Nabi memerintahkan kepada kami agar di pagi dan sore hari membaca ayat afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Ada satu ayat dalam surah Al-Mu'minun ya yang berbunyi afahasibtum annama khalaqnakum abatha, yang artinya apakah kalian mengira, kalian menyangka bahwa sesungguhnya kami ciptakan kalian itu abasa, hanya main-main saja, tidak ada manfaatnya, tidak serius. Faqara'na faghanimna wasallimna. Lalu ayat ini kami baca pagi petang. Jadi selama peperangan itu Nabi berpesan agar membaca ayat afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Pagi petang dibaca. Dan barokah membaca ayat ini, kesaksian para sahabat, faghanimna wasallimna. Kami semua selamat, kami semua menang, dan kami semua mendapatkan ghanimah, harta rampasan yang sangat banyak. Ini baca nih. Mungkin ada yang sedang perang tender, nah, dibaca boleh, nggak apa-apa. Pagi sore bisa menang tender. Ini ayat tidak hanya untuk perang saja ya, dan kita pun berharap tidak ada perang di negara kita ini. Amin Allahumma. Jadi mungkin bisa perang tender baca ayat ini. Artinya lewat ayat ini kita harus yakin bahwa apapun yang Allah ciptakan ini tidak kesia-siaan. Meskipun mungkin dalam pandangan kita ini orang buruk, tiap hari maksiat, bahkan nggak beriman, tapi pasti ada manfaatnya. Ayat ini senada dengan ayat lain. Dalam Al-Quran juga ada ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sungguh apapun yang kamu ciptakan di alam semesta ini nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Kata ada orang ngaku muslim, nggak pernah Jumatan, terkadang dia nggak Jumatannya itu ada manfaatnya. Andi semua yang berkewajiban Jumatan itu tunduk, patuh, taat Jumatan semua. Kalau ada orang yang kecelakaan di saat Jumatan sedang dilaksanakan, nggak ada yang nolong.
Terkadang yang nolong malah mereka yang tukang mabuk, yang saat yang lain di masjid dia di jalan. Itu maksud bahwa apapun yang Allah ciptakan di alam semesta ini, meskipun sekilas dalam pandangan kita itu sia-sia. Manusia diciptakan kok hanya mabuk, gak mau sholat, tapi sungguh tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Duhai Tuhan kami, sungguh tidak ada yang Kau ciptakan di alam semesta ini yang sia-sia, nggak ada. Semuanya pasti ada manfaat, meskipun sekilas dalam pandangan kita Allah Kau ciptakan hewan yang kayak ini apa manfaatnya, tapi pasti ada. Sama dengan afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah kalian nyangka, kalian ngira bahwa kami Allah ciptakan kalian itu hanya main-main? Enggak, serius. Ini ayat kalau pas kita sedang perang itu ya artinya luas ya. Kita baca pagi sore, diamalkan para sahabat, fasalimna faghanimna, kami semua selamat, kami semua menang, kami semua mendapatkan ghanimah, keuntungan besar, harta rampasan banyak dalam peperangan tersebut. Wa anna Anas radhiyallahu ta'ala an, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihadhihi ad-da'wah idza asbaha wa idza amsa. Di antara doa pagi dan petangnya Rasulullah, sebagaimana kesaksiannya sahabat Anas bin Malik, Nabi, kata sahabat Anas, pagi petang selalu berdoa, Allahumma as'aluka min faj'atil khair wa a'udzubika min faj'atis syarr. Pagi petang Nabi berdoa, ya Allah, kami mohon kepadamu faj'atil khair, limpahan kebaikan yang mendadak. Tiba-tiba kita dapat rizki nomplok, tiba-tiba sakit yang kita alami sembuh, tiba-tiba ada orang datang lalu bantu kita saat kita benar-benar butuh kebutuhan. Kebaikan yang mendadak, yang terkadang kita ini nggak nyangka. Termasuk rizki yang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ini yang selalu diminta Nabi pagi petang. Minta agar Allah kasih kebaikan yang mendadak, yang kita tidak menyangka, yang kita tidak memprediksi bahwa akan ada kebaikan itu datang kepada kita. Wa a'udzubika min faj'atis syarr, dan minta perlindungan dari keburukan yang mendadak, kecelakaan mungkin ya, atau mohon maaf tiba-tiba jatuh lalu stroke. Itu Nabi minta agar dijaga dari keburukan-keburukan yang sifatnya mendadak seperti itu, dan selalu minta agar dikaruniai kebaikan yang mendadak. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang mendadak, maka sering-seringlah, kecuali doa ini, juga memberikan kebaikan pada orang lain yang mendadak. Mendadak ya, kita ngasih kejutan berupa kebaikan, entah pada kawan, entah pada saudara, entah pada tetangga. Allah akan balas, memberikan kejutan kebaikan yang sifatnya mendadak. Nah kita ini jarang ya, bahkan mungkin nggak pernah, tapi maunya mendapatkan kebaikan yang mendadak, rizki yang mendadak. Ya,
Sementara kita jarang memberikan sesuatu yang sifatnya mendadak kepada orang lain. Bisa jadi yang hadir pernah merasakan itu ya. Saat butuh duit, tiba-tiba ada orang gak begitu kenal sebenarnya, entah siapa yang menggerakkan hatinya, datang bawa uang 1 kantong. Nah, alhamdulillah. Jadi ini kebaikan-kebaikan yang mendadak, yang tidak kita sangka datangnya. Itulah rizki min haitsu la yahtasib. Rizki dari arah yang tidak kita sangka, yang diantara penyebab kita akan sering mendapatkan rizki yang min haitsu la yahtasib, ada kiat petunjuk dari Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita ingin semua permasalahan kita Allah kasih jalan keluar, solusi, dan juga kita ingin datang rizki yang tidak kita sangka, rizki yang mendadak, rizki yang mengagetkan, itulah barokah. Barokah itu sebagian ahli Al-Quran menafsiri tiba-tiba, menafsiri ujuk-ujuk. Oh, tiba-tiba punya rumah. Terkadang kita nggak berpikir sedetail itu. Tiba-tiba punya anak, anaknya soleh-solehah, barokah. Tiba-tiba lewat harta kita banyak beramal, banyak bantu orang. Itulah barokah. Apa petunjuk Allah? Wa may yattaqillah. Harus takwa. Ini takwa yang benar ya, takwa yang benar. Bukan takwa takut istri tua, bukan. Bapak-bapak yang punya istri tua, istri muda. Takwa. Takwa itu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Maksimal menjalankan perintah, menjauhi larangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah. Hadis berikutnya masih riwayat dari sahabat Anas. Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah, putri beliau ya, satu-satunya putri beliau yang meninggal sesudah meninggalnya Rasulullah. Sebelumnya meninggal sebelum Rasul meninggal. Fatimah yang dalam menerapkan keadilan, beliau pernah katakan, lau saraqat Fatimatu binti Muhammad, ande Fatimah anaknya Muhammad nyuri, laqata'tu yadaha, sungguh akan aku potong tangannya. Artinya bukan kok mentang-mentang anaknya Rasul lalu berbuat salah dibenarkan. Ada satu riwayat Nabi itu katakan 6 golongan manusia yang aku melaknatnya dan Allah pun melaknatnya. Kemudian beliau kuatkan, dan maklum bahwa semua Nabi dan Rasul doanya diijabah. Kalau aku melaknatnya, benar-benar terlaknat. Dan diantara manusia yang Allah melaknatnya juga Rasul mendoakan laknat adalah mereka yang membenarkan min itroti, ketika ada keturunanku melakukan kesalahan dibenarkan. Kan banyak nih yang terlalu fanatik, oh itu keturunan Rasulullah, jelas kita tahu yang dilakukan salah, kita benarkan. Dalam bab Sudasi, kitab Nasuhul Ibad, itu hadis itu. Nabi katakan 6 golongan manusia yang la'antuhum wa la'anahumullah, aku melaknatnya, Allah melaknatnya, dan doa Nabi itu diijabah, adalah orang yang membenarkan kalau ada keturunanku melakukan kesalahan. Paham ya? Jadi meskipun keturunannya Rasulullah, kalau salah harus kita katakan salah. Sampai beliau katakan tadi,
lau saraqat Fatimah bintu Muhammad, ande Fatimah anaknya Muhammad nyolong nyuri, laqata'tu yadah, aku sendiri yang akan motong tangannya. Ya, kemuliaan di sisi Allah bukan tergantung pada nasab, bukan tergantung pada warna kulit, dan itu pidato Nabi saat haji wada. La fadla li arabiyyin ala ajamiyin wala fadla lil abyad ala sauda. Gak lebih utama orang Arab ngalahkan ajam, begitu juga sebaliknya. Gak lebih utama orang yang kulitnya putih ngalahkan yang hitam, begitu juga sebaliknya. Gak ada. Yang paling utama di antara kalian di sisi Allah adalah dengan takwa kalian. Paham ya? Jadi siapapun, sampai Nabi sendiri mengatakan min itroti, ada keturunanku melakukan kesalahan kok kamu benarkan bahwa ini keturunannya Nabi, maka Nabi katakan apa? La antuhum wa la'anahumullah wa kana nabi yujibud da'wah. Aku laknat mereka, Allah laknat mereka, dan maklum laknatnya Nabi, doanya para Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah berpesan kepada salah satu putrinya, Fatimah. Putri Nabi berapa? Ruqayyah, Ummi Kulsum, Zainab, Fatimah. 4 putrinya, 3 putranya. Ma yamna'uki antasma'i ma usiki bih taqulina idza asbahti wa idza amsaiti. Fatimah, apa kamu enggak dengar? Aku ini selalu berwasiat padamu agar di pagi dan di petang hari kamu selalu baca doa Ya Hayyu Ya Qayyum bika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'ain. Ini juga termasuk doa pagi dan petang yang diwasiatkan Nabi pada putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Zahra, wanita yang diibaratkan seperti bunga yang mekar dan selalu wangi. Al-Batul, wong kang tansah jungkung ibadah, itu Al-Batul. Sayyidah Fatimah Al-Batul, karena Sayyidah Fatimah gak pernah berhenti ibadahnya kepada Allah. Umumnya perempuan itu pasti ada liburnya dalam beribadah. Kalau masih normal dalam 1 bulan seminggu libur, gak sholat, gak puasa, sebab sedang keluar darah haid. Tapi Fatimah tidak pernah mengeluarkan darah haid. Ketika melahirkan anak-anaknya, hanya darah 1 tetes berbarengan dengan lahirnya anaknya, setelah itu kering. Karena Allah menginginkan Fatimah nggak pernah berhenti ibadahnya. Makanya sebutannya Al-Batul. Al-Batul, wong kang tansah jungkung ibadah. Orang yang nggak pernah berhenti ibadahnya kepada Allah, dan memang ahli ibadah, ya. Di Fatimah itu memang ahli ibadah, bukan kok mentang-mentang dia anaknya Nabi lalu seenaknya sendiri, lalu ada jaminan pasti surga, enggak. Tapi beliau, di Fatimah bintu Muhammad, adalah Al-Batul, wanita yang tak pernah berhenti ibadahnya kepada Allah. Yang diwasiatkan doa ini, Ya Hayyu Ya Qayyum
bika astaghis, duhai zat yang maha hidup, tak pernah mati. Ya Qayyum, duhai zat yang maha qayyum, berdiri sendiri, tak butuh pada yang lain. Makanya ketika kita sebut asma ya Hayyu, minta agar selalu dihidupkan hati kita dengan hidayahnya Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat. Ya Hayyu, ya Qayyum, minta seperti sifat atau asmanya Allah Qayyum. Qayyum itu apa? Tidak butuh orang lain. Kita minta saat kita sebut ya Qayyum, menjadi hamba yang butuhnya hanya pada Allah, dicukupi semua kebutuhan kita. Allah itu wajib bersifat qiyamuhu binafsihi. Ya Qayyum, maha berdiri sendiri, ya. Nah, kita kalau minta dengan nyebut asma ya Qayyum, minta agar kita ini bisa seperti Allah, artinya kita butuhnya hanya Allah. Kita enggak butuh kepada selain Allah, dicukupi kebutuhan kita, ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kalau dalam riwayat ini bika, dengan pertolonganmu ya Rabb astaghits, saya minta tolong. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dalam kitab Al-Awfaq, Al-Awfaq ini kitab kecil mengkaji tentang masalah hikmah karya Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali dalam kitabnya ini ketika menjelaskan tentang Ismul Mu'azzam. Ismul Mu'azzam meskipun dirahasiakan oleh Allah di antara asma-asma'nya, berdasarkan beberapa riwayat ada yang mengatakan Ismul Mu'azzam itu ya Hayyu ya Qayyum. Tapi sekali lagi Ismul Mu'azzam tetap dirahasiakan oleh Allah, tidak diberitahukan kepada semua hambanya, karena Ismul Mu'azzam ini Masya Allah dahsyat. Asif bin Barkhiyah, Asif bin Barkhiyah, namanya tidak disebutkan dalam Quran, tapi Nabi yang jelaskan. Hanya disebutkan ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan semua bala tentaranya, pasukannya, anak buahnya, lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan singgasananya Bilqis di hadapanku paling cepat? Padahal singgasananya Bilqis di daerah Yaman. Nabi Sulaiman tinggalnya di Palestina. Yaman Palestina 600 km lebih. Siapa di antara kalian yang mampu mindahkan singgasananya Bilqis paling cepat? Qala ifritum minal jin. Pertama yang tunjuk jari merasa paling kuat di antara yang hadir, jin ifrit. Dia katakan, wahai baginda Sulaiman, aku ini makhluknya Allah yang kuat. Nah, ini loh kesombongannya. Aku akan mampu memindahkan singgasananya Bilqis. Anda berdiri, sebelum tegak berdiri Anda, singgasananya sudah ada di depanmu. Kata siapa? Kata siapa? Halo? Tidur ya Bu? Kata jin ifrit. Nabi Sulaiman masih kurang cepat. Ada yang mampu lebih cepat dari itu? Seorang hambanya Allah yang dikasih ilmu. Di Quran disebutkan begitu, namanya enggak disebutkan. Nabi yang sebutkan namanya Asif
bin Barkhoya atau Barkhia. Dengan bahasa yang sangat santun, rendah diri, hamba itu berkata, wahai baginda Sulaiman, jika Allah menghendaki, ya bahasanya begitu. Kalau jin ifrit, aku ini hamba Allah yang kuat, yang perkasa, aku akan mampu. Hambanya ini, jika Allah menghendaki, aku akan memindahkan singgasananya Bilqis di hadapanmu, wahai sang baginda. Engkau membuka mata, membuka kelopak mata dari terpejam, membuka kelopak mata belum sempurna, biar singgasananya Bilqis akan ada di hadapanmu. Masya Allah. Siapa Asy bin Barkhoya? Nabi jelaskan, Asy bin Barkhoya hamba Allah yang Allah kasih ismul mu'adzam. Makanya nggak sembarangan orang dikasih ismul mu'adzam, bahaya. Sabdo dadi, dia bicara apa, tunjuk ke siapa, jadi. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan para nabi dikasih mukjizat, para wali dikasih karomah. Nabi Musa mampu mengucapkan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semua kera-kera yang buruk rupa jadi kera beneran, karena Allah titipkan ismul mu'adzam pada para nabi dan rasulnya. Bal'am bin Ba'ura, ulama hidup di zamannya Nabi Musa, sekali majlis dalam Sirajul Talibin yang hadir 12.000. Berapa? 12.000. 12.000 itu yang datang pakai buku, pakai kertas, pakai pena nyatet. Belum yang mustamiin. Itu juga tergolong hamba Allah yang Allah kasih ismul mu'adzam. Doanya mustajab. Tapi mati dilaknat sebab diiming-imingi harta, tahta, wanita untuk mendoakan buruk kepada Nabi Musa. Allah sangat murka. Bal'am bin Ba'ura. Nah, kalau yang dikasih semua mu'adzam, kita ini yang mudah emosi, bahaya. Lagi nggak suka sama orang, jadi monyet kamu, miskin kamu, bahaya. Makanya nggak semua orang Allah kasih ismul mu'adzam. Dan dalam aufak, meskipun itu rahasia, di dalam rahasia ismul mu'adzam, ya hayyu ya qayyum. Ada 3 di sana ya. Ismul mu'adzam, ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Makanya kalau doa jangan tinggalkan itu. Ya hayyu ya qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Kata Imam Al-Ghazali. Ya hayyu ya qayyum bika astaghits faslih li sya'ni. Perbaiki semua urusanku, jangan ada yang buruk. Ullah semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan pernah engkau bebankan kepada aku sesuatu yang berat meskipun sekejap mata. Itu artinya. Jadi di antara doa yang diwasiatkan Nabi kepada Sayyidah Fatimah, doa pagi dan petang apa? Ya hayyu ya qayyum bika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tahlilan versi Lirboyo yang lengkap itu ada doa itu ya. Ya hayyu ya qayyum bika astaghits. Kalau dalam riwayat ini bika astaghits, riwayat yang lain bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bika astaghits, tuhai zat yang maha hidup,
Dat yang maha berdiri sendiri, dengan pertolonganmu aku minta tolong. Fa aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusan dan permasalahanku. Semua masalahku beres, gak ada yang gak beres, semuanya kelar. Wala takilni ila nafsi torfata'ain, jangan engkau berikan kepadaku sesuatu yang membebaniku, meskipun itu hanya sekejap mata. Minta semua urusan kita ringan, minta semua permasalahan kita ada solusi. Itu maksudnya, minta agar Allah selalu perbaiki semua urusan kita, dan minta agar Allah tidak memberikan beban sesuatu yang berat kepada kita meskipun hanya sekejap mata. Ya Hayy ya Qayyum bika astaghis fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya, silakan diamalkan agar semua urusan kita beres dan Allah tidak memberikan beban kepada kita, semuanya ringan. Mudah-mudahan dimampukan untuk mengamalkannya, dan tentunya sesuai dengan artinya, kita pun bisa merasakan manfaat dari doa ini. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Anna rajulan syaka ila Rasulillah. Cukup ya. Hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Abbas. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga istiqomah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya. Amin. Pertanyaan. Haji coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ini banyak amalan-amalan yang proses dan kita mengamalkan. Pertanyaan saya begini, gimana amalan-amalan yang disampaikan di medsos? Kadang-kadang ada yang sifatnya ancaman kalau misalnya kita tidak mengamalkan. Kemudian kadang-kadang dia membaca ayat-ayat ulangnya juga banyak yang tidak pas. Ya. Lain juga misalnya pusat-pusat yang ya, satu, amalan itu bebas kita amalkan kalau sumbernya Quran hadis. Kalau memang jelas sumbernya itu hadis, tanpa ijazah pun kita boleh mengamalkan. Tapi kalau doa-doa yang tidak ada dari Quran dan hadis, doa dari guru, nah itu perlu ijazah. Meskipun andi tanpa ijazah, namanya doa ya sah-sah saja. Cuma sir atau kemanfaatan dari doa yang tidak bersumber Quran dan hadis itu kurang dibanding ketika kita dapat ijazah. Satu. Kemudian berguru, sekali lagi, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahkan tergolong akidah, jangan sembarangan dalam menjadikan seseorang itu guru kita, guru syariat maksudnya. Beliau Al-Imam Abdullah bin Mubarak itu berpesan, dan pesan disepakati kebenarannya. Inna hadzal ilma din, sungguh ilmu ini, ilmu syariat ini loh, itu bagian dari agama, tergolong keimanan yang nggak boleh disepelekan. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka karena itu bagian dari agama, bagian dari iman, nggak boleh kita sepelekan. Kalau kalian mau belajar agama, fanduru, angan-angan dulu, lihat dulu, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian ngambil agama kalian. Sebab
15 abad yang lalu Nabi telah menubuahkan. Kalau sudah dinubuahkan, mau nggak mau harus terjadi. Kita maunya Islam satu kelompok, betul, kita maunya biar nggak ada perbedaan, satu kelompok, satu akidah, satu amaliyah. Tapi Nabi sudah menubuahkan 15 abad yang lalu dan harus terjadi. Apa nubuah Nabi? Iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi telah, zaman Nabi, Yahudi telah pecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah. Nasrani telah pecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati, dan umatku akan pecah ala salasi wa sab'ina firqah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya di neraka. 73 ini loh. Dan harus terjadi sebab dinubuahkan. Semuanya di neraka. Kila sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahiyan najiyah, satu yang selamat itu siapa? Nabi jawab dengan banyak redaksi. Di antaranya ma'ana alaihi wa ashabi. Di antaranya lagi al-jamaah. Di antaranya lagi pelajaran KN1 kami di dinia awaliyah dulu ketika membahas masalah firqah itu Nabi jawabnya ahlus sunnati wa jamaati. Satu yang selamat itulah ahlus sunnah wal jamaah, sehingga sebab hadis ini semua mengklaim diri dan kelompok mereka ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan orang yang Islamnya hanya KTP, nggak mau sholat, nggak mau puasa, aku ahlus sunnah wal jamaah. Kayak orang Madura, agamamu apa? NU, saking fanatiknya. Paham ya? Makanya kita nggak boleh sembarang ngaji dari YouTube. Kita nggak tahu nih ustadz yang menyampaikan materi di YouTube pahamnya apa. Sama-sama alumni Madinah, sama-sama alumni Makkah. Ada yang membid'ahkan maulid, membid'ahkan zikir jama'i, zikir bareng-bareng setelah sholat. Ada yang mensunnahkannya. Kok nggak jadi satu saja? Tidak ada beda pendapat. Sebenarnya kalau kita mau berangan-angan pada satu hadis Nabi, ikhtilaful imma rahmah, perbedaan pendapat di antara para ulama rahmat bagi orang awam. Dengan adanya perbedaan pendapat ini sebenarnya rahmat bagi kita. Kita ada pilihan. Kalau masih dalam masalah furu', cabang-cabang agama. Tapi kalau sudah masih kalau dalam masalah prinsip akidah, nah kita nggak boleh. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita semisal mendengar di YouTube Ustadz nyampaikan ayat, lalu lewat ayat itu kok beda dengan pemahaman guru-guru ngaji kami, nah itulah ya kan. Benar nggak ayat ini ngancam sampai sebegitu menakutkannya? Paham ya? Terkadang seperti itu, ayatnya sama, tapi siapa yang menyampaikan itu nanti beda. Yang bahaya kalau orang menyampaikan ayat lalu dia katakan menurut saya, nah ini yang bahaya. Nggak boleh itu. Yang benar ayat ini dalam pandangan ahli tafsir ini dipahami bahwa maksudnya begini. Itu yang pas. Itu namanya tafsir bil maksur. Nafsiri ayat Quran berdasarkan riwayat. Ada yang kedua namanya tafsir bil ra'yi, nafsiri Quran berdasarkan pendapat. Menurut saya. Lah kamu itu siapa? Ulama bukan kok menurut saya. Inilah orang-orang yang diancam Nabi, man fassaral Quran bi ra'yi, orang yang nafsiri Quran berdasarkan pendapatnya bukan berdasarkan riwayat, falyatabawa maq'adahu minan nar, sungguh telah disediakan tempatnya di neraka. Nauzubillahi min.
Kalau jebolan pesantren bisa dipastikan menyampaikan ayat gak ada kalimat menurut saya, pasti gak ada. Tapi dalam tafsir Jalalain, tafsiran ayat ini adalah seperti ini. Itu namanya nafsir ayat bil maksur, berdasarkan riwayat dari kitab Jalalain, dari kitab Qurtubi, dari kitab Ibnu Katsir. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau amalan itu jelas dari Quran hadis, gak perlu ijazah, amalkan saja. Ya, tapi kalau amalan itu tidak ada di Quran dan hadis, kalau ingin dapat keutamaannya lebih baik minta ijazah. Makanya rotib-rotib itu susunan zikir dan doa semuanya bersumber dari Quran dan hadis. Sehingga andai kita nggak dapat ijazah pun nggak apa-apa, wong itu zikir dan doa yang bersumber dari Quran dan hadis. Saya kira itu ya, saya kira itu. Jadi sekali lagi dalam masalah berguru jangan sembarang orang kita jadikan guru. Paham ya? Sebab itu tadi mau nggak mau Islam ini memang banyak. Dan Nabi katakan satu saja yang selamat, dan harapan kita tergolong yang selamat. Guru-guru yang kita belajar ilmu padanya tergolong guru-guru yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang apa yang disampaikan itu punya sanad. Aku nyampaikan begini, guruku nyampaikan begini. Guruku nyampaikan begitu, dari gurunya juga begitu, dari gurunya nyampaikan begitu, dari gurunya juga begitu, sampai pada Imam Syafi'i, sampai pada gurunya, sampai generasi tabi'in, sahabat pada Nabi pada Jibril. Itu namanya sanad. As-sanadu minad-din. Sanad ilmu, mata rantai keilmuan juga bagian dari agama. Laulal isnad, andai sanad keilmuan tidak disyaratkan dalam belajar agama, laqala man syaa ma syaa. Ya, orang akan ngomong seenak udeli sendiri. Ngomong agama menurut saya. Lah kamu siapa? Tapi dengan adanya sanad, menurut guru saya yang sumbernya dari kitab ini, cara sholat seperti ini. Nggak ada menurut saya. Guru saya dari gurunya seperti itu, gurunya dari gurunya seperti itu, sampai Imam Syafi'i, sampai gurunya kepada sahabat pun belajar sholatnya langsung pada Nabi pada Jibril dari Allah. Oh ya, ini masalah. Mumpung ada kesempatan jelaskan masalah sanad, karena terkadang orang ini disepelekan. Yang penting kan alumni Madinah, alumni Makkah. Tahu ya? Banyak alumni Madinah yang mengharamkan ziarah kubur, mensyirikkan tawasul dan seterusnya. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ij'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alaina rizqana ya Allah wa atif alaina khalqa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله wa mil'a ma alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Wa salli wa sallim wa barik alaihi. Konsumsi ini bagus.